Mohon maaf sebelumnya sudah 2 hari terserang batuk ditambah meriang, suara sampai habis batuk. Tadi saya pagi-pagi itu saya obatin pakai gemplang sama teh manis. Saya bilang bismillahirrahmanirrahim, ini obat batuk ya. Pakai nano aja. Ternyata bilang Allah berikan sembuhan. Jadi suara masih kecil, masih pelan. Baiklah, untuk mengisi pengajian di para silaturahmi keluarga kita, saya bawakan satu makalah ulama yang bernama Al-Imam Ad-Dawudi. Kata Imam Ad-Dawudi, yata'allamu min ad-diki khamsu khisal. Belajar dari kehidupan seekor ayam jago ada 5 pelajaran yang bisa kita ambil. Ini Imam Ad-Dawudi, ahli peneliti rupanya. Dia meneliti ayam jago. Ternyata di ayam jago itu ada 5 pelajaran yang bisa kita ambil buat kehidupan kita sehari-hari. Tapi memang ayamnya di garangan ini udah nggak ada yang punya ayam jago. Mati guru, mati. Paling kurang dagang kali. Jadi sudah nggak bisa ngambil pelajaran dari ayam jago, nah ayamnya nggak ada. Jadi ada 5 pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan ayam jago. Yang pertama, husnul saut. Ayam jago itu punya suara yang cakep. Apalagi kalau yang tukang sabung ayam, tukang adu ayam, itu kenal banget ini ayam jago, suaranya cakep. Yang ini suaranya nggak cakep, yang ini suaranya jelek. Itu biasanya kalau suaranya cakep itu yang hobi sabung ayam itu berani bayarin jutaan rupiah itu. Kenapa? Dilihat suaranya cakep. Kukuruyuk. Nah ini dari suara ayam jago bisa kita ambil pelajaran buat kehidupan kita. Artinya kita manusia ini harus belajar dari ayam jago, yaitu tentang cakepnya suara. Kita manusia ini kalau mau bersuara, mau berbicara, kata Imam Dawudi, ambillah pelajaran dari ayam itu. Hendaknya yang kita keluarkan omongan-omongan yang cakep, omongan-omongan yang baik. Jangan sampai omongan itu menyinggung perasaan orang. Jangan sampai omongan itu membuat orang sakit hati. Itu maksudnya husnul saut begitu. Jadi cakapnya suara ayam jago itu kita ambil pelajaran bahwa kita pun harus mempunyai suara yang cakap. Apabila kita bicaralah yang cakap-cakap, yang bagus-bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, al-qiyamu bis-sahur. Ayam jago itu selalu bangun di waktu sahur, diambil siang. Kalau marbat masjid, ayam jago jam 3 udah kukuruyuk. Yang punya ayam jago rumah ini kukuruyuk, disambut sama yang sebelahnya kukuruyuk juga. Dulu mah rame banget sama ayam jago. Jam 3 kita masih tidur malam, itu ayam udah bangun. Nah ini ketinggalan Daud, ambil tuh pelajaran dari apa? Bangunnya
ayam jago sebelum subuh dia bangun, siap-siap salat subuh, siap-siap berjamaah. Itu yang diajukan. Pelajaran kita ambil dari itu. Bangunnya ayam jago itu setiap bangun hampir siang, bangunan kita. Nah ini kita belum ngambil itibar pelajaran dari ayam jago. Bangun kadang-kadang apa? Kebablasan. Sampai salat subuh ditinggal. Ya. Dan juga sekali bangun itu ayam jago nggak tidur lagi dia. Terus sampai sore, nanti ketemu sore malam. Artinya kita tidak ambil pelajaran kalau kita sudah bangun, jangan kemudian kita nanti tidur lagi. Ini kita banyak kan kalau habis subuh kan apa ya? Kita tidur lagi. Padahal itu kata Nabi nama tersebut itu risul fakir. Orang yang tidur di waktu subuh itu mewariskan fakir, warga miskin. Jadi upayakan walaupun ngantuk kayak apa, kalau habis subuh jangan tidur. Ini kita banyakkan subuh tidur. Mengapa itu dilarang tidur dan mewariskan miskin? Sebab di pagi hari itu Allah turunkan keberkahan. Apa kata Nabi? Nabi itu berdoa untuk umatnya. Allah barik ummati ribu kuriha. Allahumma barik ummati ribu kuriha. Ya Allah, berikanlah umat saya di pagi hari, keberkahan di pagi hari. Itu keberkahan turunnya di pagi-pagi itu. Makanya di pagi-pagi itu kita dianjurkan oleh agama itu harus bisa bersedekah di pagi hari. Namanya sedekah subuh. Sedekah subuh ini sangat memberikan keberkahan itu. Suatu pagi-pagi itu malaikat turun, dua malaikat. Yang satu malaikat doa ini. Apa doanya? Allah ma'ati muntikran khalapan. Ya Allah, berikan kepada orang yang di pagi hari itu sudah mengeluarkan sedekah, mengeluarkan jariah, mengeluarkan berbagi lah gitu. Rezeki yang banyak, yang berlimpah, kata Nabi. Didoain sama malaikat. Tapi yang satu nyumpahin Allah ma'ati muktifan salapan mumsikan. Allah ma'ati mumsikan salapan. Ya Allah, berikanlah itu kebangkitan orang-orang yang pelit. Jadi kalau di pagi hari mestinya, kalau di masjid sekarang interpretannya ada ramai juga itu, kotak ditaruh di apa, di depan pintu itu banyak yang dia apa ya, masukin kotak ke itu, masukin duit ke dalam kotak. Itu berkah itu. Coba kalau istiqomah di musola gak bisa tarik kotak depan, tapi setelah itu digunakan. Yang ketiga, al-ghirah. Al-ghirah itu artinya ayam jago itu punya rasa cemburu. Bagaimana dilihatnya ayam itu punya cemburu? Kalau ayam jago lagi makan sama ayam wadon, ada yang ganggu ayam yang lain. Lah, sakit. Ayam jago itu apa? Sakit marah. Cuma bahasa ayam kita nggak paham.
Nah ini kita ambil pelajarannya bahwa yang jago itu punya cemburu. Kita juga manusia ini terhadap istri harus punya cemburu. Kalau nggak punya cemburu namanya dayus. Dayus itu kata Nabi nggak bakalan masuk dalam surga. Nyium baunya aja nggak nyium. Bagaimana cemburunya? Jangan cemburu buta. Kalau kita lihat cuma mata kepala kita, istri kita lagi main mata misalnya, lagi bercanda sama laki-laki lain, itu hendaknya kita harus punya cemburu. Kita ajarin, kita bilang, lah kalau suami nggak punya rasa cemburu, istrinya mau kemana tuh? Mau dibonjengin sama orang ke, mau dibawa ke hotel ke, masa bodoh. Yang penting apa nih, badannya tetap utuh. Wah repot, harus punya kilo. Ayam aja yang jago itu cemburu. Coba-coba dia lagi berdua sama ayam betina, ada yang ganggu ayam jago lain. Kalau nggak ditangkap, kalau nggak jajak berantem. Yang keempat, as-sakha. Ayam jago itu punya sifat murah. Coba kita lihat ayam jago itu kalau makan rame-rame, itu kan ayam pitik dan ayam betinanya itu dibiarin gitu, tapi dibagi sama dia, artinya tidak diserahkan gitu, dibagi. Artinya ayam jago itu punya sifat sakha. Sahur itu murah tangan, tangannya terbuka, tidak pelit. Nah ini kata Imam Dawudi, ambil pelajaran dari kemurahan ayam jago, jangan pelit. Nah makanya ini salah satu hikmah dari kita silaturahmi ini adalah kita menjamu tamu-tamu walaupun hanya leun titiang, jeruk, bakwan, tapi ini sudah menjurus kepada faktor sakha. Dan ini pahalanya sangat luar biasa banyak. Dan diganti dengan rezeki yang luas. Yang terakhir yang kelima, kasratul jima. Ayam jago itu banyak sekali berjima. Mana berjima? Itu ayam jago nggak boleh ngeliat ayam wadon. Kalau itu ayam jago rating naik dan naik. Di jalanan lagi. Gotong liatin. Di jalanan. Gotong liatin we. Benar gitu ya. Jadi kata Imam Dawudi itu Jalan juga nangkring. kasratul jima, ayam jagonya itu jadi pelajaran buat kita. Artinya kita itu suami istri itu harus banyak-banyak berjima biar kita banyak punya keturunan. Kan kata Nabi akan gembira di hari kiamat kalau melihat umatnya banyak. Bahkan dianjurkan kalau nyari bini, carilah perempuan yang keturunan anaknya banyak. 2 tahun beranak, 2 tahun beranak, 2 tahun beranak, kawin 10 tahun, anaknya berapa? 20 tahun, anaknya 10. Sebelasan. Itu Nabi demen gitu. Jadi kita ambil pelajaran, disuruh kita banyak berzina dengan istri kita. Tetapi memang ada hadis, pernah saya temuin itu hadis, jangan terlalu sering-sering. Tukang kopi. Idealnya seminggu 2 kali lah, malam Jumat atau hari Minggu.
Iya. Berapa kalinya? Nah, bisa hidup ya. Atau yang masih baru, atau yang masih muda bolehlah seminggu 3 kali. Sebab kalau keseringan tiap hari nangkring, nggak berhenti nangkring, itu membuat badan fisik kita jadi lemah. Kata Nabi, kalau fisik kita lemah akan berpengaruh pada hati juga akan lemah. Jadi yang idealnya seminggu 2 kali gitu. Seminggu 2 kali. Walaupun ayam jago itu setiap saat. Kalau ayam jago apa? Nggak lemes-lemes ayam jago Pak. Nah, kita lemes. Leto ya. Dari perkataan Imam Daud ini tentang ayam jago, ternyata di ayam jago ada 5 pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang guru kita sampaikan semoga mendatangkan manfaat dan menambahkan pengetahuan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Akhina Haji Faisal Fahmi beserta istri. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Kumpi Sauni bin Uyut Haji Basar, almarhum Haji Tolo bin Kong Betel yang kami hormati. Doa dulu kali Bang Haji. Doa dulu bentar bahas yang. Hah? Langsung bahas dulu apa gimana? Oh, bahasan apa doa dulu? Baik, untuk acara selanjutnya mungkin obrolan ataupun masukan dan juga nanti informasi sebelum doa nanti terakhir, habis itu baru kita santap siang. Tadi sudah disampaikan oleh Manda Ustaz Haji Abdul Khalik bahwa warga besar Kumpi Sauni dan bahwa almarhum Kumpi Sauni itu punya suami namanya Kong Haji Tolo bin Getol bin Demar, Getol bin Pinan ya, kita Getol bin Eron, berarti kita ke Eron juga, Bang Haji. Tuh Eron juga. Jadi makamnya ada di mana dan lempengan mana gitu, Bang Haji. Kemarin bayangannya. Investigasi kita, investigasi. Ya, karena yang pada udah sesepuh ataupun sudah umurnya dari keluarga yang mungkin paling tertua, mohon untuk dijelasin lempengan mana dan lebak mananya gitu Bang Haji. Silakan Bang Haji. Umar yang tahu saya. Umar.